Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pasangan Anies Muhaimin. Ahli Pemilu Bambang Eka Cahyawidodo menjelaskan bahwa penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden merupakan sebuah ketidakjujuran dan ketidakadilan dan bukan hanya sekedar pelanggaran etika, tapi juga pelanggaran hukum dan konstitusi. Seharusnya KPU merubah PKPU nomor 19 tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi yang diatur dalam PKPU sehingga putusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Meskipun MK telah membuat putusan nomor 90 PUU 21/2023, KPU harus tetap mengubah peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon. Berikutnya, Ridwan, ahli hukum administrasi menjelaskan, selama seseorang terikat sebagai pejabat, maka secara hukum administrasi tidak boleh ikut kampanye. Namun demikian, Undang-Undang Pemilu memperbolehkan dengan sejumlah syarat. Sementara, ahli ekonomi Faisal Basri dan Fit Atrison menjelaskan, teori pork barrel dalam kontestasi politik. Menurut ahli, penerapan pork barrel di tiap-tiap negara berbeda bergantung kondisi rakyat di suatu negara. Faisal juga menyampaikan pandangannya mengenai siasat untuk menggunakan bansos sebagai alat politik dalam pemilu. Secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Di sisi lain, saksi pemohon Ahmad Husairi mengatakan ada pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dan adanya oknum polisi yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Di desa itu Pak, tiap TPS 4 itu tidak ada pemberitahuan. Setelah itu keliru kita cari TPS 7, akhirnya ke TPS 1-nya lagi. TPS 1-nya ada di TPS 5 Pak. TPS 5 juga tidak ada masyarakat di situ, kecil sekali yang hadir. Artinya nggak banyak lah Pak. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Hal serupa juga diungkapkan oleh saksi pemohon lainnya, Miss Laini Suci Rahayu, yang mengatakan adanya arahan dari ASN Dinas Pendidikan Kota Medan kepada guru-guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pada tanggal 16 Januari, saya melaporkan ke Bawaslu Sumut terkait dengan video viral yang beredar di sosial media, di mana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung paslon Capres 02. Videonya saya ada dalam flash disk, nanti bisa saya serahkan. Hari ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi Menteri Pertahanan. Saksi pemohon Sartono menyampaikan kesaksian terkait dengan keterangan Ketua KPU Kota Depok yang mengatakan bahwa bukan kendali KPU apabila Sirekap kehilangan kendali. Usai mendengarkan keterangan para saksi dan ahli pemohon, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih meminta kepada KPU untuk memberikan bukti terkait adanya permasalahan di 37.466 TPS yang bermasalah. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466
27.466 TPS yang merupakan siarpes dari Bawaslu itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja. Mengakhiri persidangan hari ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menyampaikan akan memanggil beberapa menteri untuk didengarkan keterangannya. MKTV News melaporkan.